Oke, silakan dimulai. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak Rinde. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Gimana tadi kegiatan hari ini? Apa aja kegiatan pian hari ini, Pak? Hari ini tadi ulun kebetulan ada kegiatan di luar, Boy, di Dinas Pendidikan. Cuman tadi Oke. ulun izin sampai siang sekitar jam 1 jam 2 Oke. balik ke sini. Karena Oh, kalau hendak jum di sana kan mungkin perangkat nggak ada memungkinkan. Baterai eh, lemah tadi. Jadi minta izin sama panitia, izin pulang. oke. Sekolahan tadi ulun hari ini. Wes, jadi lumayan padat ya, Pak, kegiatan hari inilah. Oke, Ulur padahal gitu. materinya cukup menarik tadi, Bu, di Oke. dinas Oke. tentang berdiferensiasi. Oh, iya iya. Oke. Pas aja nilan pembicaraan kita hari ini kalau oke. Oh iya dengar-dengar pian nih jadi PLT lah, Pak, di sekolahan pian di Nggih, alhamdulillah, Boy. mana SD Sungai Pinang. SDN Sungai Pinang baru 2. Untuk sekarang Oh, oke. ulun sebagai PLT karena kepala sekolah di Pinitep belum ada, jadi Mhm. merangkap jabatan guru dan juga Iya. PLT. Sudah mulai kapan, Pak? Dari April, Boy. April 2023. Oh, iya. Selamat, Pak, lah. Amin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah. Amin, amin, amin. Mudahan Amin, dapat melaksanakan inggih. dengan baik. Ya. Inggih, amin. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kemarin katanya ada yang ingin pian pandirakan, ingin pian Nah, bicarakan. Kira-kira nggih. apa tuh? Bisa. Terkait Boy. Oke. Jabatan kita kan. Pertama, ulun sebagai PLT, yang kedua juga sebagai guru. Yang ketiga juga kita sebagai guru penggerak. Nah, di guru penggerak ini kan kita juga belajar tentang peran. Nah, tentang belajar peran dan nilai. Nah, jadi ulun nih mencoba bagaimana menempatkan diri ulun ini agar sesuai peran. Nah, sesuai peran guru penggerak. Nah, jadi ulun ini pertama ingin mengembangkan yang namanya budaya positif di sekolah. Oh, oke. Budaya positif dan juga memberikan pemahaman kepada seluruh dewan guru tentang tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Oke. Pendidikan yang menuntun. Oke. Oh, berarti Piani perannya selain sebagai PLT, kemudian sebagai guru Guru. penggerak, ya. Jadi Pian ingin mencoba menerapkan gitu ya, Pak, menerapkan apa yang Iya. sudah kita pelajari di sekolah. Nah, jadi kira-kira nanti hasil yang ingin Pian dapatkan dari hasil obrolan kita itu apa, Pak? Oh, yang pastinya ulun ini dapat menciptakan budaya positif di sekolah, Pak. Oh, oke. Jadi Pian ingin menciptakan budaya positif ya di sekolah. Jadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari di pendidikan guru penggerak itu Pian ingin menerapkannya di sekolah gitu ya, Pak? Iya. Ya. Kemudian bisalah Bapak ceritakan kalau kondisi di sekolah Bapak saat ini tuh kayak apa? Seperti apa kondisi sekolahnya? Kondisi pula. Isinya mengenai mungkin Uh, berkaitan dengan guru-gurunya kah? oh iya. Atau semua warga sekolahnya itu kayak apa? Gimana? Untuk kondisi lingkungan dulu lah. Untuk kondisi lingkungan, sekolah kami ini berada di sekolah yang di dalam, Boy. Kenapa di dalam? Karena akses masih roda 2, roda 4 masih belum bisa karena jembatan masih belum selesai. Tapi ini masih dalam tahap perkembangan. Dan juga untuk sekolah ini, letak geografisnya kami ini berada di perbatasan, Bu, antara Kabupaten Banjar dengan Batola. Nah, dengan jumlah siswa yang memiliki itu sekitar 46. Itu keadaan siswanya. Kemudian untuk keadaan guru, nah keadaan guru ini yang kadang menjadi problem bagi ulun. Karena kan kita di guru penggerak ini belajar tentang peran, nilai. Iya. Nah, tentunya kan ulun mengharapkan guru-guru ini memiliki nilai-nilai apa yang kita harapkan sesuai dengan KHD tadi. Iya. Jadi
anggap aja gini belah kondisinya, kondisi guru ini. Misal, kadang guru ini masih beranggapan kalau kita kan kalau kita kan gini, misalnya kita beranggapan kalau dalam pembelajaran kan kita ingin menjadi pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodrat, sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu. Kemudian tentunya setiap guru ini juga mengenali nilai-nilai guru penggerak itu kan seperti itu, Bu. Kayak pertama keteladanan gitu lah. Ya. Nah, seperti keteladanan itu tentunya itu yang mengharapkan. Tapi nyatanya kan dalam kondisi seperti ini nih, ada yang guru yang beranggapan hanya sekedar masuk ke dalam kelas, menyampaikan materi, misalnya metode ceramah, dan juga ada yang anggaplah tuh anggapan datang itu lewat lah dari jam yang ditentukan, misalnya lewat dari jam 8 dan sebagainya. Nah, ini nih yang sekarang itu menjadi problem, Bu. Bagaimana sih ulun ini sebagai guru penggerak itu menempatkan diri dalam posisi yang seperti ini? Oh iya, inggih. Jadi di satu sisi lah pian sebagai guru penggerak itu ingin menerapkan apa yang sudah Bapak pelajari di pendidikan guru penggerak di sekolah. Tapi di sisi lain tuh guru-guru yang lain mungkin belum ya Pak ya, belum sesuai dengan harapan Bapak untuk bisa menerapkan budaya positif lah, disiplin positif di sekolah. Misalnya masih banyak yang datang terlambat, kemudian mungkin datang ke sekolah tuh ya sekedar ngajar gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian menurut Bapak tuh kondisi yang ideal tuh seperti apa Pak? Kondisi ideal yang pian harapkan itu untuk di sekolah tuh seperti apa? Agar sesuai dengan harapan Bapak tadi tuh. Inggih. Iya. Untuk kondisi ideal bola. Iya. Gini. Untuk kondisi ideal ini kan pertama tentunya kita sebagai seorang guru ini kan sebagai teladan. Nah, sebagai teladan. Artinya kita sebagai guru ini adalah contoh bagi murid-murid kita. Itu yang pertama dulu yang ulun ingin harapkan. Ya. Artinya simpel aja, sebagai teladan dari kedisiplinan misalnya, gurunya bisa hadir tepat waktu ya. Nah, itu kan sudah teladan nih. Iya. Nah, keteladanan itu yang harusnya pertama dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu seperti idealnya gitu kan. Karena kan sebagai contoh, masa gurunya membuat keyakinan kelas misalkan datang siswa tepat waktu ini, sedangkan gurunya kan tidak bisa melaksanakan. Nah, itu dalam tertentu masih belum ideal. Kemudian yang kedua kan guru ini dapat berposisi sebagai manajer bagi siswa. Misalkan pembelajaran kan bagaimana memberikan pembelajaran yang menuntun dan sebagainya, mungkin seperti itu, Bu. Oke. Jadi pian menginginkan kondisi di sekolah tuh guru yang pertama bisa menjadi teladan ya Pak ya. Jadi teladan bagi anak murid. Jadi kan kalau kita di kelas ada membuat kegiatan kelas, siswa disuruh datang tepat waktu, masa gurunya malah terlambat. Nah, gitu. Kemudian yang kedua sebagai manajer ya Pak. Jadi mengelola kelas, bagaimana mengelola kelas yang baik. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau kita lihat pakai skala ya Pak, misalnya skala itu dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu belum ideal, 10 sudah ideal. Nah, kondisi sekolah Bapak itu seperti apa? Kira-kira sudah di skala berapa Pak? Angka berapa? Kira-kira di angka 6 mungkin pula. Mungkin 6. 6 ya. Kemudian pian ini harapan pian itu nanti skalanya tuh idealnya tuh di angka berapa Pak? Ya. Tentunya bisa berada di angka 10 lah, di angka sempurna. Cuman itu kan butuh proses. Setidaknya berada di angka 8 juga sudah cukup. Artinya sudah ada peningkatan. Oh iya, okay. Jadi Bapak berharap nanti kondisinya tuh bisa ya mendekati sempurna gitulah Pak, enggak yang sempurna sampai 10, tapi paling tidak bisa mencapai angka 8 ke atas gitu ya Pak. Nah, kemudian yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan
kondisi yang ideal seperti itu apa aja, Pak? Yang sudah dilakukan mula? Iya, tadi kan Bapak yang mau kondisinya ideal mendekati 10 ya harapannya gitu. Nah, yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mewujudkan kondisinya bisa menjadi ideal seperti yang Bapak harapkan itu apa aja, Pak? Oke. Yang pertama ulun dulu menyadarkan kepada diri ulun sendiri bahwasanya ketika ulun menginginkan sebuah keteladanan kepada rekan-rekan itu kan tentunya harus berasal dari diri ulun sendiri dulu. Ya. Nah, artinya kan ulun di situ harus dapat memberikan contoh. Nah, jadi semenjak guru penggerak ini ulun mengusahakan kadang ulun pernah juga terlambat pernah terlambat. Cuman karena ini sudah ulun mulai memahami apa yang seharusnya kita berperan menempatkan diri, jadi ulun mengusahakan bagaimana agar menempatkan diri ulun sebagai teladan. Nah, jadi mulai dari disiplin kehadiran itu sudah mulai memperhatikan. Ketika ulun datang, ulun usahakan datang itu sebelum sekitar jam 7.30 sampai 4.5 tuh ulun usahakan sudah di sekolah. Karena jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar mungkin 40 sampai 50 menit, Oh, dari iya. sekolah. Nah, usahakan seperti itu yang pertama. Kemudian Selain itu ada lagi, Pak? Ya. Jadi pian berusaha menjadi teladan ya, Pak. Paling tidak mulai dari diri Bapak sendiri, Bapak berusaha menjadi teladan bagi guru yang lain untuk datang lebih awal lah, Pak, dibanding kawanan rekan-rekan yang lain itu. Selain itu, Pak, adakah lagi yang sudah Bapak lakukan? Kalau untuk yang sudah dilakukan, kemarin ulun sudah melaksanakan diseminasi. Nah, jadi diseminasi itu kan ulun menyampaikan sebuah pemahaman tentang budaya positif, bagaimana membuat budaya positif dan juga bagaimana mengenali sebuah tindakan, bahwasanya sebuah tindakan ini ada tujuan, kemudian tentang perasaan. Di situ ulun terpikir kayak apa nih supaya ulun ini bisa membuat sebuah perubahan. Jadi ulun mulai mengaktifkan kombal, Nah, jadi ulun memanfaatkan kombal. Kemarin sudah terlaksana 1 kali. Untuk 1 kali, cuman dalam kombal itu ada kayak kekurangan itu kan kayak kawan ini menganggapnya itu sebagai hal biasa-biasa kayak itu nah, Bu. Oke. Jadi pian berusaha menyampaikanlah hal-hal budaya positif itu di sekolah melalui salah satunya melalui kombel. Tapi ada yang sebagian guru ya, Pak, rekan sejawat pian itu menganggap hal itu hal yang biasa. Nah, maksudnya bisa pian ceritakan lagi, Pak, hal yang biasa itu maksudnya seperti apa? Oh, okay. Jadi hal biasa gini kita ibaratnya, Pak. Menganggap bahwa kombel ini nih tugas kepala sekolah aja nih sebagai tugas guru penggerak ya. Nah, jadi kayak kalau kita dalam mindfulness itulah dia itu belum hadir sepenuhnya kita. Nah, gitu. Cuma kayak formalitas gitu ya, Pak? Iya, betul seperti itu. Sekedar formalitas. Oh, ya. Jadi itu masih menjadi hambatan ya, Pak. Terus untuk menanggulangi hambatan tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan untuk kan tadi ada hambatan-hambatan itu ya, sudah di kombel sudah, tapi masih ada yang menganggap itu masih hal biasa, belum hadir sepenuhnya. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk membuat rekan-rekan sejawat itu menjadi hadir seutuhnya gitu lah, Pak. Jadi ikut merasakan gitulah, ikut merasakan. Jadi ada keinginan juga untuk menerapkan apa yang sudah Bapak contohkan itu di sekolah juga gitu nah, Pak. Ibaratnya tuh ikut terbawa suasana gitu nah, Pak, gitu. Ada lagi kah yang strateginya apa? Mungkin untuk menanggulangi yang masalah itu pertama dulu ulun membuat sebuah penjadwalan tentang kegiatan. Itu yang kedua, jadi ulun itu membuat kalau kami di SD itu dibuatkan sebuah SK, ada SK. Jadi di situ kami bentuk yang namanya kayak
seperti strukturnya. Jadi di Iya. situ ada penanggung jawab, kemudian ada agen pembelajar. Nah, di dalam sekolah ulun kan ada 9 guru nih kami. Nah, jadi ulun mencoba melibatkan di mana ulun gali potensinya tuh. Mana nih guru nang ulun anggap ini bisa bekerja sama, boy. Artinya dia ini sependapat lah. Kemudian setelah itu ulun ambil 2 orang guru, guru kelas, jadi guru kelas 3 dan juga guru kelas 5. Guru inilah yang ulun jadikan sebagai agen pembelajar. Di situ ulun PLT sebagai penanggung jawab, kemudian agen pembelajarnya juga ulun, ditambah lagi 2 orang guru. Nah, 2 guru ini yang nantinya akan artinya tuh apa? Selain ulun, nanti 2 orang ini yang mungkin bisa memberikan materi. Nah, jadi itu kiat pertama yang untuk mengatasi tadi. Jadi anggaplah kegiatan ini kami buat serius lah. Nah, lebih serius kan dilaksanakan berkesinambungan. Ya, jadi dibuat semacam komitmen gitu ya Pak ya? Nah, benar sekali Pak. Nah, menjadi sebuah komitmen. Jadi komitmen dari Bapak dan juga teman-teman itu berkomitmen untuk menerapkan lah budaya positif di sekolah Bapak itu ya. Ya, kemudian kira-kira siapa Pak yang Bapak mintai bantuan? Kan selain di unsur Bapak selaku PLT, kemudian rekan-rekan sejawat, pasti kan adalah pihak-pihak tertentu adakah pihak-pihak tertentu yang Bapak mintai bantuan juga Pak untuk mewujudkan hal komitmen tersebut? Tentunya rekan guru, Bu. Rekan guru ya. dan tenaga kependidikan. Ya, selain itu Pak, ada lagi kah? Mungkin masyarakat atau komite sekolah juga bisa kami libatkan, misalkan dalam sosialisasi tentang apa misalkan lah tentang budaya positif atau apa, bagaimana mungkin ya dijadikan peserta atau berkolaborasi lah. Ya, jadi yang orang-orang yang pian bawa untuk membantu berkomitmen tuh ada pertama rekan guru ya Pak, kemudian ada pian juga melibatkan orang tua murid, komite mungkin ya Pak ya, semacam komite gitu. Selain itu Pak, adakah lagi yang bisa Bapak libatkan lagi selain dari rekan sejawat, kemudian komite? Mungkin ulun bisa minta bantuan dengan pengawas sekolah, Bu. Nah, jadi bisa ulun libatkan, mungkin ulun bisa mengundang beliau pada saat kegiatan kumpul berlangsung supaya agar menambah semangat dewan guru lah. Artinya kan kalau ada pengawas biasanya lebih segan gitu nah. Oke. Jadi pian menghadirkan pengawas juga ya Pak? Ya mungkin Ke bisa. sekolah. Nggih, ya. Jadi mungkin karena kalau ada pengawas jadi dewan guru tuh atau rekan-rekan juga lebih segan ya Pak ya. Jadi bisa mungkin lebih berkomitmen lagi ya Pak, tidak cuma sekedar formalitas datang, kemudian cuma sekedar menghadiri undangan. Lebih efektif ya lah. Iya, bisa lebih efektif lagi. Kemudian kira-kira hambatannya Pak, adakah hambatan yang pian temui Pak untuk mewujudkan hal tersebut, komitmen pian tersebut, hambatan-hambatannya? Untuk hambatan ini tentu pasti ada pula karena setiap kegiatan apa yang kita rencanakan itu tentunya pasti ada hambatan. Untuk hambatan ini yang ulun rasakan saat ini adalah terbenturnya jadwal, Boy. Nah, ini sebenarnya jadwal kumpul ini sudah kami bentuk, sudah kami rencanakan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, rencananya di situ ulun yang jadi agen pembelajarnya. Nah, ulun akan menyampaikan materi yang akan dilaksanakan di antara tanggal 20-an tadi. Ternyata di tanggal 20-an ini ternyata kegiatan full, Bu Ai. Ada guru, kemudian kami kan memiliki guru olahraga. Itu kan hari PGRI, ada yang ikut lomba bulu tangkis, dia izin 2 hari. Kemudian ada kegiatan voli, kemudian ulun juga tergabung di situ. Kemudian ada yang ikut padus. Nah, kemudian ditambah lagi nih untuk yang ke depan tadi, kami menjadi panitia HGN, Hari Guru Nasional. Nah, jadi itu Bu, pembentukan jadwal yang tidak terduga itu nah. Ya. Jadi
terhambat dengan berbenturan mungkin ya Pak dengan berbenturan. Jadi jadwal, iya heeh, berbenturan, karena kan pas bulan-bulan ini juga pas sudah bulan-bulan mendekati ini ya mendekati akhir semester juga, kemudian juga pas juga peringatan Hari Guru ya Pak, iya. jadi, mungkin berbenturan dengan jadwal. Untuk kemudian menyikapi hal tersebut, apa Pak yang Pian lakukan? Apakah misalnya bagaimana yang Pian lakukan untuk menyikapi terbentur jadwal dengan kegiatan-kegiatan akhir semester ini yang cukup padat, Pak, Iya. Untuk menyikapinya ini Mhm, masih belum ulun lakukan, Mbak, cuman tentunya mhm, nanti, ulun bisa berkoordinasi lagi, mhm, dengan rekan guru, mhm, bagaimana tentang pelaksanaan ini. Nah, ini mungkin kami bisa lakukan dalam, beberapa minggu ke depan, karena ini kan sebentar lagi kami, Kabupaten Banjar SD tentunya akan melaksanakan PAS itu di bulan Desember. iya, Nah, jadi kami usahakan sebelum itu sudah terlaksana mungkin 1 kali atau 2 kali kumpul. iya, Nah, karena kami merancang itu sebulan 2 kali, Bu, sebulan 2 kali ya 2 kali melaksanakan kombel, dan ternyata kan untuk bulan ini tadi sudah terlewat 1 bulan. iya, heeh, Nah, heeh heeh. Kalau boleh tahu agenda-agenda di kombel itu juga, sudah disusun untuk maksudnya, tenggang waktunya tuh per semester kah, Pak, atau bagaimana? Untuk nggih. agenda yang Pian rencanakan di dalam kombel tersebut? Untuk agendanya ini masih per bulan, Bu, per 2 bulan. Mhm, Untuk agenda per tahun belum kami laksanakan, belum kami buat. Nah, mhm, belum kami buat. Cuman agenda ini, ulun menyampaikan dari apa yang ulun dapat di grup penggerak. Nah, karena kan apa nih ibaratnya tuh ilmunya masih baru-baru nih, jadi mhm. baru-baru, jadi masih melekat lah. Jadi, nah itu yang ulun jadwalkan. Agendanya apa tadi, Pak? Maaf bisa diulangi? Oh, agenda yang Heeh heeh, biasa agendanya. kebebasan Iya lah. iya, heeh. Nah, Apakah jadi misalnya, biasanya kami membahas pembahasan di dalam kombel itu, Pak? Pembahasannya apa saja gitu? jadi untuk pertama, Boy, kami kebiasaan kalau dalam Kombel nih membahas tentang permasalahan. Mhm, Nah, itu permasalahan yang dihadapi Dewan Guru. mhm, Nah, kadang kan ini ada guru ini itu masalah mungkin dalam menghadapi siswa. Nah, itu. mhm, Kemudian dalam Kombel ini yang sudah berjalan. mhm, Nah, dulu kami pemanfaatan PMM, mhm, di situ memanfaatkan PMM mhm, sebagai sarana berbagi, kemudian membuat praktik baik mhm, kami laksanakan di Kumbel. mhm. Karena kan kalau di rumah masing-masing, mungkin kalau kerjakan, tapi kalau kita Iya, sama, iya, kita mencoba apa itu ya, mhm, memfasilitasi guru yang memiliki keinginan tetapi mhm, kemampuan tidak ada. Nah, iya bisa iya, nggih, artinya kan mhm, apa ya, guru ini mau, tetapi mhm, kayak apa? Nah, padahal halnya mudah, mhm, mudah, cuman kan bagi mereka itu terasa sulit karena tidak mhm, memiliki kemampuan. Dan jadi lewat kumbel itu. mhm, mhm, Kemarin kami pernah buat di mhm, kumbel itu bagi mhm, guru agama, kan kami guru agama 2 atau terdouble. Nah, iya, jadi itu bagaimana melakukan di aplikasi IMIS ya. Nah, kami juga mhm, mencoba memfasilitasi, artinya mhm, membantu di situ. Nah, cuman untuk mhm, yang ke depan ini, kumbel ini ulun jadikan dalam sebulan ini agen berbagi pemahaman. Nah, mhm, jadi ulun akan menyampaikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mhm. juga tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nggih, mhm. Iya, nggak terasa ya Pak, kita sudah mau sampai akhir pembicaraan. Nah, jadi, kira-kira nih, apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari pembicaraan kita nih yang sekitar ya hampir 30 menit ya Pak ya? Nggih, Apa nggih, yang nggih. sudah nggih, apa yang sudah Pian dapatkan? Ya. Mhm, Jadi setelah di pembicaraan ini, mhm. mungkin nantinya ulun akan dapat melakukan lebih baik lagi dalam mengaktifkan kumbel ya bulah. Iya, Karena kalau di pembicaraan ini ternyata jalan keluarnya itu berada di kumbel ini. iya iya iya. Ah, Nggih, bagaimana kumbel ini dimanfaatkan secara penuh. mhm, Tentunya kan
setelah digali-gali tadi ternyata bisa berkoordinasi dengan orang tua dan juga bahkan sampai pengawas akan dihadirkan. Tentunya akan menjadi sebagai sebuah efektivitas lah. Ya, oke. Jadi dari tujuan awal Bapak tadi kan akan menerapkan budaya positif ya, budaya positif yang sudah didapatkan di program guru penggerak itu di sekolah. Nah, kemudian caranya itu melalui Kombel gitu ya, Pak? Seperti itu ya. Di dalam Kombel itu kan juga sudah disusun agenda-agenda, misalnya seperti pengisian PMM, kemudian ada praktek baik. Nah, ya. Kemudian kira-kira rencananya kapan nih, Pak? Rencana itu akan pian mulai gitu, Pak? Mungkin secepatnya, Bu. Aktifkan Kombel secepatnya ya, Pak ya. Kira-kira dalam hitungan hari, minggu, atau bulan? Mungkin dalam minggu-minggu ini. Oh, minggu-minggu ini. Jadi sebelum ulangan gitu ya, Pak, masih bisa kita memanfaatkan waktu? Betul. Minggu pertama Desember mungkin bisa dimanfaatkan, Bu. Oh iya, iya. Semoga sukses ya, Pak ya dengan penerapan budaya positif di sekolah pian. Semoga kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan komitmen apa yang sudah pian yakini. Kemudian juga ada dukungan dari rekan-rekan sejawat pian. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya saya tunggu hasil baiknya ya, Pak, kabar baiknya hasil dari apa yang sudah pian terapkan di sekolah gitu ya. Terima kasih banyak Ibu atas coachingnya ini, membuat semakin bersemangat lagi nih, Bu. Iya. Sama-sama, Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke refleksi pula. Refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, apa yang Bapak Ibu lakukan memperbaiki meningkatkannya. Untuk apa yang sudah berjalan dengan baik ini, kalau menurut ulun sudah berjalan sesuai apa yang direncanakan, artinya sesuai dengan teknik strategi Tirta tadi pula. Ya. Mulai dari tujuan, pemetaan segala pertanyaannya, yang menggali sehingga menunjukkan sampai ke tujuannya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, mungkin dari segi Bu, dari segi menyampaikan pertanyaan. Artinya gini, beri sedikit jeda, sedikit jeda atau ruang. Karena seakan itu pertanyaan bertubi-tubi, Iya, kayak diinterogasi lah malah. Ya seolah kayak Bu, kayak pertanyaan ini sudah terstruktur gitu. Iya. Jadi mungkin bisa diberi jeda sedikit lah, Pak. Kemudian apa itu ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Penuh ya. Sebelum saat melakukan coaching. Ini juga sudah bagus, Bu, tadi pembukaan sudah menghadirkan suasana, artinya kan menjalin kemitraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seakan itu kita itu sudah sudah pernah bertemu, sudah membaur gitu. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Mungkin apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, terus berlatih aja, Bu. Iya. Ini bisa pian latih mungkin secara spontan, karena bisa pian latih lawan guru-guru pian ajak guru-guru pian, nah gitu aja. Mungkin pertanyaannya lebih terbuka ya Pak, yang lebih banyak jawabannya lebih luas gitu. Lebih luas, artinya sambil duduk santai kan pian bawai guru, nah spontan itu kan melatih diri, melatih kita mengembangkan. Iya. Hasil refleksinya, kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ulun kah? Iya. Ya makanya ulun ini masih bingung, Pak. Refleksi diri itu kan berarti kita sendiri kan, merefleksikan diri kita sendiri kah? Pertanyaan untuk coach. Iya, kan dari coachnya, berarti coachnya yang menyampaikan.
Berarti ulun juga nih kira-kira. Iya, berarti kan kalau yang sudah berjalan dengan baik sampai percakapan itu menurut saya berarti lah menurut coach-nya lah, Pak. Mm-mm. Soalnya di terakhir tuh ya makanya kan ada apa yang disampaikan coach. Nah, itu Oh, balik coach-nya cerita kan berarti sama Bapak lagi. Nah, ya itu. perasaannya pertama ulun merasa mendapatkan inspirasi lagi, Bah. Oh Inspirasi ya. artinya dapat menemukan jawaban dari yang awal kan kita bingung mungkin kayak apa nih melakukannya, tapi setelah Oke. melakukan ditanya-tanya ternyata muncul beberapa jawaban-jawaban dan mungkin seperti itu. Oke, oke. Ya. Kayak karena ditulis Bah ini. Iya. Nanti nggih ditulis aja Pak lah jadi bisa Hmm. dikirim untuk dikirim nanti. Oke. Sekarang langsung Pak, bergantian Pak. Oke, Atau nunggu pas 4:30. pas ke bawah. Berarti langsung aja itu Bah. Oke. Iya. 16:23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore Ibu. Selamat siang Pak, menjelang sore juga nah aja. Oke. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri Alhamdulillah. sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik baik. Nggih, Ya. alhamdulillah nggih. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi Bula setelah kemarin beberapa hari kita juga sudah melakukan coaching. Nggih. Dan ini mungkin kita akan melakukan lagi nih. Mhm. Uh, Ibu posisinya sedang di mana Bu? Di sekolah atau di rumah? Di rumah Pak, baru aja sampai juga dari Baru sekolahan tadi. sampai lah. Iya, Boleh aja Bu, selama percakapan berlangsung mungkin Ibu mau sambil minum, Ya, nggih. kita santai, kita mungkin akan bercerita dalam ini, mungkin mudah-mudahan nanti dalam percakapan ini dapat memberikan jawaban. Nggih. Dapat apa yang Iya. Ibu rasakan dapat terjawab. Iya, iya. Kiranya Ibu sebagai guru apa ini Bu? Kalau di sekolah? Guru IPA, Pak. Guru IPA, Iya, biologi ya Bu? IPA. SMP kan IPA itu aja. Oh IPA. IPA ya kan terpadu, IPA terpadu. IPA terpadu, jadi mencakup Iya. semua lah. Wali Sama kelas ya Bu? enggak ada Pak, kada wali kelas Oh ulun. ada ini. Sudah Rombelnya berapa sedikit aja, nggih. Buat Oh ini. Sudah berapa tahun jadi guru Bu? sudah 13 tahun, hampir 14 Wih, Pak. Nah, sudah 14 tahun Bula. iya. Tentunya nih pasti banyak pengalaman-pengalaman ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi selama 14 tahun ini. Iya, iya. Nggih. Oke, kita Heeh. langsung saja, Bah. Iya, iya, iya. Karena mungkin waktu kita singkat, Nggih. kita optimalkan. Kiranya nih dalam mungkin kita akan melakukan pembicaraan ini, apa sih yang ingin Pian ceritakan kepada ulun? Nggih. Jadi gini Pak, Hmm. di sekolah itu kan, eee, s ulun ini sudah, ke sekolahan itu menempuh jarak yang cukup jauh ya Pak ya, hampir sekitar 3 jam. Kemudian, pastinya kan sudah dari badan fisik saya tuh sudah lelah ya Pak. Kemudian sampai di sekolahan itu dihadapkan dengan siswa yang terkadang tuh masih malas-malasan gitu nah, Pak, di kelas. Bahkan ada yang tertidur saat belajar, sudah diingatkan, ini bangun, tidur lagi, nah gitu. Kemudian juga, kayak tidak ada motivasi belajar gitu nah, Pak, di kelas. Nah gitu, Pak. Jadi rasa kayak apakah gitu nah, jadi melihat kekanakan tuh sudah dari fisik saya sudah capek gitu nah, Pak, ya kan tujuan kita ke sekolahan ya kan, Iya, biarpun iya, fisik iya. iya capek gimana kan harus tetap ya, Pak, ya, di hadapan siswa tuh harus tetap tersenyum, tetap semangat. Nah tapi, kayaknya, timbal baliknya tuh malah melihat di siswa tuh malas-malasan di kelas, kemudian malah kayak nggak ada keinginan untuk belajar, malah kadang tidur atau ribut di kelas, nah gitu nah, Pak, itu. Kondisi yang saya hadapi sekarang. Jadi ibu ini jarak tempuh dari rumah ke sekolah tuh 3 jam lah. Iya, sekitar 3 jam, Pak. 3 jam itu dari mana rumah Pian Bu? Di Kandangan, Pak, Di Kandangan, Inggi berarti Mhm.
Betul, ke Sungai Pinang gitu, naik lagi pula dari Sungai Pinang itu, dari Pengaron itu masuk nggak, Bu? Iya, dari Pengaron kan Nah, masuk lagi sejam, kira-kira Masya Allah, sejam. ini Mhm, cukup inggih. cukup menguras tenaga pula. Iya iya, tenaga pikiran. Jadi fisik tentunya pasti lelah, kemudian ditambah Mhm. lagi dia, sampai Iya. di sana mungkin ya Pian tadi, Pian katakan bahwa ada siswa yang, malas, tertidur, mungkin motivasinya Mhm. kurang, belah orang belajar. Iya, Inggih. mhm, iya. Itu, Pak. Ada sebuah permasalahan. Mhm. Eee Gini, Bu, Mhm. dari permasalahan tadi, kita akan melakukan coaching percakapan, mungkin Mhm. dari percakapan ini nih, Mhm. apa sih yang ingin Ibu harapkan Mhm. dari pembicaraan kita ini? Iya. Jadi, saya tuh mengharapkan motivasi belajar siswa dan semangat belajar siswa itu bisa meningkat gitu nah, Pak. Jadi, Mmm, jadi kalau siswa melihat siswa kita semangat belajar, otomatis kan nular ya, Pak, nular ke gurunya. Walaupun misalnya sudah capek, tapi melihat sampai di kelas siswa itu ceria, kemudian semangat belajar, jadi kan otomatis energi positifnya itu kan nular ke kita ya gitu ya, Pak. Nah, itu harapan saya. Jadi, gimana gitu nah caranya biar, siswa-siswa itu, motivasi belajarnya tuh lebih meningkat lagi gitu, Pak. oke, jadi Ibu mengharapkan ya tentunya pula dari percakapan ini nanti, bagaimana, untuk menciptakan motivasi belajar siswa pula, Meningkatkan, motivasi nggih. belajar Iya, dan juga semangat. mhm, iya, Oke, nggih, eee, yang pertama, kalau menurut Ibu nih, mhm, kalau menurut Ibu, eee, bagaimana sih Ibu mengajar dalam kelas? mhm, iya. Mhm, Mengajar di kelas ya, Pak? Kalau saya kan mengajar yang baik gitu, Pak? ya, heeh. Kalau dulu mungkin kan sebelum sebelum ikut pendidikan guru penggerak ini ya, Pak, terus terang kalau saya masuk kelas tuh ya sudah, masuk masuk, berdoa, kemudian langsung pelajaran gitu ya, Pak, tanpa, saya lihat gimana kondisi siswa ini. Nah, sudah siapkah belum menerima pelajaran? Atau apakah masih ada yang misal ibaratnya tuh cuma badannya aja di kelas, tapi pikirannya masih kemana mana. Nah, itu sebelum mengikuti pendidikan ini, itu termasuk saya abaikan gitu ya, Pak. Jadi Ya, yang penting dulu tuh, niat saya tuh ngajar, menyampaikan materi, materi anak-anak paham, ya sudah gitu nah, Pak, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi sosial emosional anak-anak gitu. Nah itu. Kemudian, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya pelan-pelan lah, Pak, pelan-pelan saya mulai menerapkan menerapkan, apa yang sudah kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini seperti itu, Pak, mulai mulai saya terapkan gitulah di kelas gitu, Pak. Mhm, artinya sebelum, guru penggerak, mhm. berarti Pian masih istilahnya tuh apa ya, Bu, datang Iya seadanya gitu kah di kata iya Pian? Nah, iya, iya, asal datang, ngajar, nyampaikan datang, materi, nggih, sudah, oke. gitu, heeh, Kemudian menurut Ibu nih, mhm, bagaimana sih pembelajaran yang ideal yang menurut Ibu ideal itu yang bagus lah, seperti apa mungkin? iya. Pembelajaran yang ideal tuh menurut saya tuh yang pasti yang berpihak pada murid ya, Pak, ya, yang Berpihak pada mengutamakan murid ya. berpihak pada murid ya, mengutamakan kepentingan murid, kemudian melihat, eee, jadi, karakteristik muridnya itu bagaimana, pasti kan namanya murid tuh beda-beda ya, Pak, ya. Hmm, Mungkin, ketika datang ke sekolah itu juga sudah berbeda. Ada yang senang ke sekolah memang karena dari dirinya sendiri itu memang ada keinginan untuk bersekolah, tapi ada juga yang karena suaranya agak jelas nggak, Pak? jelas Tes sekali, Boy. tes. Oh, jelas saja? Oh, Oke. nggih. Jadi, tadi ada yang mungkin murid yang senang dengan apa namanya, suka hati gitulah datang ke sekolah karena memang merasa di sekolah itu menyenangkan. Ada juga mungkin yang karena terpaksa, karena cuma disuruh oleh orang tua. Ada juga yang karena motivasi lain misalnya, kayak anak SMP ini kan sudah mulai tahu cinta-cintaan gitu ya, Pak. Ini Iya, karena iya sekolah tuh karena ingin ketemu istilahnya apa sekarang ya, Pak? Gebetan gitulah ya, oh ya gitu.
Seperti itu. Jadi kita kan, tidak tahu ya Pak motivasi anak-anak sekolah itu seperti apa. Jadi, saya ini, mencoba menerapkan pembelajaran itu yang pertama pasti mengenali karakteristik anak itu dulu. Gimana, dilihat dari latar belakangnya seperti apa, kemudian mungkin dari cara belajarnya gimana gitu, Pak. Eee, jadi anak itu bisa hadir sepenuhnya ya kalau Pak, mindfulness gitu Kak, di kelas gitu, Pak. Seperti itu mungkin idealnya, nggih. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa eh, pertama ingin memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid lah. Iya, jadi murid diharapkan Kemudian lebih aktif gitu, Pak. ya mengharapkan murid Mhm, berpihak pada murid, murid aktif mhm, dan mhm, juga mengutamakan karakteristik. Oke, ulun menggarisbawahi kepada yang berpihak kepada murid. mhm, Untuk pembelajaran berpihak kepada murid, uh, mhm. mungkin ada strategi yang bisa Ibu lakukan agar keberpihakan itu dapat terlaksana. Mungkin ada Mhm, apa mungkin iya, strateginya? Uh, mhm. Jadi strategi yang saya lakukan itu mungkin dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. oh, Ya, jadi diferensiasi ya, Bu ya. nggih, iya, Pak. Ada lagi Bu mungkin? Iya, jadi pembelajaran diferensiasi itu kan dirancang sesuai dengan kebutuhan murid ya, Pak. Dimulai dari melihati dulu kondisi latar belakangnya seperti apa, kemudian juga kita dalam merancang pembelajaran itu juga, eee, istilahnya tuh memperhatikan gaya belajar murid. Gaya belajar murid kan, bisa audio, bisa kinestetik, bisa visual, tapi tidak cuma itu aja Bang, Pak, bisa juga bisa campuran, nah itu. Tapi pasti, tiap-tiap murid itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, saya ingin itu menerapkan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi diferensiasinya itu bisa macam-macam, Pak, gitu. Nah, nggak cuma dari apa, segi pembelajarannya aja gitu, Pak. Jadi yang jelas tuh pasti yang memenuhi kebutuhan murid gitu, Pak, Oh, strateginya, heeh, nggih, gitu. jadi dari untuk memenuhi kebutuhan tadi, Ibu melakukan dengan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, Mhm, iya, nggih. kebutuhan murid. Oke, Mhm, sangat bagus Bu. Kemudian mhm, uh, untuk karakteristik nih Bu, untuk mhm, karakteristik tadi kan mengembangkan karakteristik. Ibu dapat iya, mengetahui sosial emosional. Nah iya, dari karakteristik ini mhm, mungkin ada strategi juga yang dapat Ibu lakukan mungkin dalam pembelajaran. mhm. Karakteristik pertama pasti sebelum memulai pembelajaran ya, Pak, sebelum pembelajaran itu, saya mencoba menerapkan keterampilan sosial emosional. Jadi sebelum mulai itu, eee, saya tempel kayak gambar emotikon gitu, Pak. Ada yang senang, sedih, marah, atau biasa aja, gitu. Nah, itu jadi, siswa, anak-anak itu saya suruh maju ke depan, menuliskan namanya tuh di bawah emotnya itu. Dia suasana hatinya tuh saat ini tuh seperti apa, itu yang pertama, Pak. Kemudian juga jadi kan, kalau sudah semua maju, baru, saya tanya, kenapa memilih, kenapa hari ini senang, kenapa hari ini merasa marah, sedih. Nah itu, eee, saya ajak itu anak untuk mencoba mengutarakan itu nah, Pak, mengutarakan perasaan mereka saat itu tuh bagaimana, kenapa bisa sedih, kenapa bisa senang gitu, Pak. Jadi, kalau kita sudah tahu suasana hatinya kan, jadi misalnya yang sedih tuh bisa kita hibur dulu gitu, kenapa bisa sedih, atau kenapa marah, apa yang menyebabkan, nah gitu Pak, seperti itu strateginya. Sebelum Oke. memulai pembelajaran itu Pak. Jadi ada caranya Bu lah. Mhm, Kemudian dari hmm, mungkin dari mengenal karakteristik ini tadi, mhm, apakah ada cara lain Bu yang bisa dilakukan mungkin dari selain dari awal pembelajaran dari emoji tadi? nggih. Jadi di awal tuh kan memakai emotikon itu, kemudian Hmm, nanti pada saat proses pembelajarannya itu juga bisa saya bedakan, misalnya, dari prosesnya, Pak.
misalnya kayak IPA. IPA ini kan banyak praktek gitu ya Pak, praktek. Misalnya kayak praktek listrik misalnya. Nah, listrik itu nanti saya bagikan ada yang berbentuk ada video, kemudian ada yang berbentuk gambar, kemudian ada juga yang berupa artikel itu nah Pak. Jadi itu saya bedakan ketika proses pembelajarannya. Jadi biar anak itu memilih mana yang kira-kira sesuai dengan karakter mereka gitu Pak. Itu dari prosesnya. Nggih. Oke Bu, Mhm. lanjut lah. Mhm. Untuk kan karakteristiknya sudah beberapa Ibu lakukan nih. Mhm. Kemudian kira-kira Mhm. Mhm. apa sih tujuan Ibu? Nah, tujuan Ibu untuk melaksanakan tadi pembelajaran yang menggali karakter tadi, yang dengan emoji tadi, apa sih tujuannya Bu? Mhm. Mhm. Tujuan yang ingin didapat Tuju gitu. ya yang ingin didapatkan kalau misalnya anak-anak di awal pembelajarannya itu sudah senang gitu ya Pak, sudah senang, Ya. sudah maksudnya kita tuh kayak ngerti gitu. Nah, ngerti si anak nih kayak kan masa-masa remaja tuh kadang sensi ya Pak ya, sensitif sekali. Jadi, kayak misalnya masih suasana hatinya nggak baik kan, biar kita tindak kita gayai pasti malah malah jadinya marah gitu ya Pak. Jadi kalau kita sudah mengerti, oh si anak ini ternyata sedang sedih, kemudian, kita memahami kenapa bisa sedih. Nah itu kan otomatis akan, eee, merasa diperhatikan gitu ya Pak, diperhatikan oleh guru. Jadi, ibu ini paham, nah, "Ulu dia lagi sedih Bu ay, jangan misalnya digayai macam-macam." Nah, kalau kita sudah tahu itu kan otomatis nanti akan berpengaruh ke suasana hati belajarnya gitu ya, Pak. Jadi, Iya. lebih meningkat lagi gitu, Pak, motivasi belajarnya. Jadi lebih semangat lagi untuk belajar, karena merasa itu tadi, Pak, sudah, apa namanya yuk, diperhatikan gitu ya, Pak, diperhatikan oleh guru. Jadi guru tuh nggak cuma sekedar materi, tapi juga memperhatikan anak gitu, Pak. Nggak cuma materinya terus disampaikan materi tanpa memperhatikan anak gitu, Pak. Jadi, kalau suasana hatinya sudah baik kan otomatis motivasi belajarnya itu saya harapkan juga bisa meningkat gitu, Pak. Oke, oke Ibu. Iya. Uh, Sangat menarik nih. Iya. Kemudian dari yang apa Ibu ceritakan ini, Mhm. apa sih rencananya nih? Ya, Mhm. rencana yang akan Ibu lakukan Mhm. agar dapat mengatasi permasalahan tadi. Mungkin langkah awalnya apa? Mhm. Iya. Langkah awalnya tadi kan melalui pembelajaran diferensiasi gitu ya, Pak. Oke, Nggih. Kemudian, setelah itu jadi, dengan pembelajaran diferensiasi kita kan jadi tahu karakter anak bagaimana, kemudian kita mengajarnya seperti apa, kemudian produk apa yang akan kita harapkan. Nah itu, bisa apa namanya, meng-cover, menutupi bagaimana kita bisa tahu jadi karakter anak itu, seperti apa gitu, Pak. hmm. Itu menurut Mungkin saya. untuk Heeh. terwujudnya diferensiasi, mungkin apa yang uh, Ibu lakukan yang pertama dulu? Mhm. Misalkan membuat apa gitu, apa ada Bu? Di dalam pembelajarannya ya, Pak? Uh, Mungkin sebelum mungkin atau apa? Mungkin yang Mmm, nggih. pertama dilakukan dulu. Nggih, jadi pastinya merancang pembelajaran ya Pak, merancang pembelajaran, kemudian merancang penilaiannya juga, kemudian memasukkan, keterampilan sosial emosional di dalam pembelajaran itu. Jadi, berusaha menciptakan pembelajaran semenarik mungkin itulah Pak, jadi sehingga minat minat anak itu lebih meningkat gitu Pak. Jadi Ibu akan mungkin pertama melakukan perencanaan lah, Iya, rancangan. nggih, Rancangan menyusun tentunya di misalnya situ. RPP-nya seperti apa gitu. Oh iya, RPP Mhm, dan nggih, sebagainya lah. mhm, Mungkin gini Bu, mhm, dalam pembuat rancangan atau mungkin Ibu katakan tadi rancangan RPP dan sebagainya. mhm, Apakah dalam membuat hal tersebut Ibu mungkin merasa mengalami kendala atau mhm, tidak ada mungkin? iya.
Untuk kendala atau hambatan tuh pastinya ada ya, Pak. Karena kan kadang, kendalanya tuh mungkin dari siswa itu sendiri. Siswa itu sendiri itu gimana ya, dia tuh masih bingung juga menentukan gimana, Pak, apa sebenarnya tuh dia tertariknya tuh ke mana gitu, kadang masih bingung. Karena kan gambar senang juga, terhadap tulisan senang juga, jadi itu, dia masih bingung sendiri, Pak. Jadi kita bisa dipetakan, kita petakan bagaimana karakter atau gaya belajar dari anak itu. Itu, hambatannya karena mungkin dari si anak sendiri itu, Pak, masih bingung atau juga, ketika dilakukan tes itu juga hasilnya audio segini segini, jadi kayak belum muncul gimana apa yang menonjol dari si anak itu, Pak. Jadi itu mungkin bisa membuat saya juga bingung jadinya. Nah, mau dibawa ke mana gitu, Pak, belajar Iya, untuk iya, si iya. anak itu, iya. Jadi di situ mungkin hambatannya mungkin kebingungan dalam memeta-metakan, Bu. Iya, nggih nggih. Kalau boleh tahu nih, Bu, Mhm. Ibu sebagai wali kelas atau guru Kada, Pak, mapel? kada wali kelas ulun. Oh, Guru mapel aja, ya. pala inggih. Mhm Gini, mhm dari hambatan yang Ibu ceritakan tadi mhm. tentang melakukan pemetaan, kiranya nih Ibu kan kesulitan dalam melakukan tersebut. Iya, Kiranya siapa sih yang dapat Ibu ajak atau Ibu yang dapat bisa membantu Ibu? Nah, untuk nggih, dapat melakukan atau membantu Ibu dalam pemetaan tersebut nih, Bu, pemetaan nggih siswa tersebut, nggih. kendala masalah Ibu. Iya. Yang saya mintai bantuan mungkin pasti wali kelas ya, Pak. Karena wali kelas kan mungkin lebih pertemuan dengan anak itu lebih intensif ya, Pak, lebih sering gitu lah, frekuensinya lebih sering, kemudian juga wali kelas itu lebih mengetahui latar belakang anaknya itu misalnya dari segi orang tuanya, pekerjaannya gimana, rumahnya di mana. Nah, itu jadi, saya bisa minta bantuan kepada wali kelas, kemudian itu, Pak, wali kelasnya mungkin yang lebih mengerti gitu, Pak, mengerti bagaimana si anak tersebut, Pak. Iya. Wali kelas, nggih. Jadi bisa dengan wali kelas pula, karena Mhm kan betul sekali apa jadi Ibu, mhm. karena wali kelas mungkin Iya, lebih lama, lebih terbanyak mhm, ruang waktu. iya, Kemudian nih, mhm uh, apakah ada orang lain yang bisa mhm, membantu Ibu lagi selain wali nggih, kelas? iya, Atau guru atau siapa kan? nggih. Menurut saya kepala sekolah bisa, Pak, kepala sekolah. Kelas Kepala sekolah. sekolah, nggih. Jadi misalnya kita melakukan supervisi gitu, Pak, supervisi kepala sekolah, Hmm, bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, itu minta bantuan kepada kepala sekolah untuk mensupervisi gitu, Pak. iya. Kemudian ya bagaimana jadi saya jadi tahu lah, Pak, umpan baliknya dari kepala sekolah itu seperti apa gitu. Oke. Nggih, Gini Bu, mungkin apakah selain dari kepala sekolah ada lagi yang bisa membantu Ibu, yang bisa Ibu mmm, libatkan nih? iya. Mungkin kalau dari kepala sekolah kan sudah kita dapat umpan balik gitu ya, Pak. Jadi Hmm, kalau kemudian umpan balik dari kepala sekolah itu bisa kita, salurkan, apa namanya, bisa kita imbaskan gitulah, Pak, imbaskan ke rekan sejawat gitu, Pak, ke Mungkin selain dari rekan-rekan. kepala sekolah ada bisa dibantu lagi Bu? Ya jadi Ada lagi? kepala sekolah kan kemudian kita sudah tahu ya, Pak, umpan balik dari kepala sekolah untuk saya tuh kayak apa. Nah, dari hasil umpan baliknya itu nanti saya imbaskan lagi ke rekan-rekan sejawat gitu, Pak. Tinggi, tinggi. Oke. Jadi Ibu bisa bantuan dari wali kelas, Mhm. kemudian juga dari kepala sekolah, Iya, iya Bu ya. Nah, nggih, oke. iya, Kemudian Ibu, nggih, setelah Ibu membuat rancangan, mhm. kemudian Ibu melakukan pemetaan, kiranya kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rancang? Nggih. Secepatnya, Pak. Mungkin pas besok besok pas ada kan saya, saya kebetulan tuh ngajarnya di kelas 9 aja, Pak. Nah, besok pas ada. Jadi, dengan hasil kita bincang-bincang tuh nanti bisa langsung besok saya terapkan di kelas, Pak. Nggih, gitu. Hmm, hanya secepatnya bola. Iya, nggih. Oke. Uh,
Oke, kita sudah marak di penghujung perbincangan ini, Bu. Iya. Oke. Semuanya mungkin sudah terjawab dari apa Mhm. permasalahan yang Ibu alami. Oke. Kiranya nih, Bu, Oke. dari perbincangan kita hari ini, apa sih yang dapat pian tangkap? Oke. Hmm. Oke. Jadi dari pembicaraan kita nih Pak, jadi kan, pada awalnya tuh saya merasa tuh motivasi belajar siswa tuh masih kurang ya Pak di kelas. Ya masih banyak yang ribut, kemudian yang tidur di kelas, males-malesan di kelas, kemudian ditambah lagi dengan mungkin, kondisi fisik saya yang sudah capek datang karena menempuh perjalanan jauh. Nah kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya mungkin bisa melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi itu yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi saya bisa merancang pembelajaran dengan, memetakan dulu si anak itu termasuk seperti apa dengan melalui assessment gitu ya, Pak. Di assessment bisa diagnostik gitu, kemudian non diagnostik bisa juga. Kemudian juga di dalam prosesnya yang merancang pembelajaran yang, tidak cuma satu macam aja. Jadi bisa, apa kisahnya, mencakup kebutuhan belajar anak, bisa. Jadi dilihat dari prosesnya juga saya berusaha untuk, memenuhi sebenarnya si anak tuh lebih cenderung ke mana gitu, Pak, itu. Kemudian juga bisa dilihat dari penilaiannya, penilaiannya juga dari produk yang dihasilkan itu bisa, saya, apa namanya, tidak cuma satu jenis aja, misalnya kayak praktek, rangkaian seri dan paralel, membuat rangkaian. Nah, itu kalau membuat rangkaian aja kan praktek yang tidak bisa yang nggak ngerti listrik kan jadinya bingung, Pak, pasti nggak jadinya kada mengumpulinya karena kada paham gue, kada bisa caranya kayak apa, daripada kesetrum, konslet. Nah, nah jadi, untuk produknya itu bisa saya sebenarnya bukan bebaskan sih, bebaskan tuh maksudnya dalam artian bebaskan tapi masih sesuai jalur gitu ya, Pak. Misalnya rangkaian seri kalau misalnya senang menulis ya silahkan tulis, apa perbedaan rangkaian seri dan paralel itu dalam bentuk tulisan. Kalau yang senang menggambar silahkan kalian gambar rangkaian misalnya contohnya kayak instalasi listrik di rumah tuh, Pak, gimana instalasi listrik tuh bisa digambarkan. Kemudian yang senang memang bereksperimen mencoba-coba, nah silakan kalian coba membuat, rangkaian perbedaan rangkaian seri dan paralel mungkin dilihat dari, nyala lampunya itu yang mana yang lebih terang, apakah seri ataukah paralel. Nah itu jadi kan kalau sudah sesuai dengan minat anak tuh, otomatis jadi lebih termotivasi gitu Pak, semangat belajarnya juga bisa lebih meningkat gitu Pak. Oke, waduh, sungguh luar biasa ya, Bu, ya. Iya. Uh, Iya. Ini saya sangat senang sekali dapat berbagi dengan Ibu, berbagi Iya. cerita. Iya. Mudah-mudahan nanti ulun dapat mendengar cerita Ibu lagi nih Nggih. tentang bagaimana perkembangannya, Iya. tentang apa yang sudah kita lakukan ya, Bu, ya. Nggih Sungguh, nggih. sungguh menarik nih, Bu. Mudahan di Nggih sini nggih. nanti ulun pribadi juga dapat mengambil pembelajaran nih dari Ibu nih, Nggih. Nggih. bagaimana Nggih. menciptakan pembelajaran yang memotivasi Iya. siswa dan juga menghadirkan siswa. Nggih. Nggih, Oke, saya nggih, terima kasih juga Bapak sudah mau mendengarkan ya cerita, udah ngobrol-ngobrol kita hari ini, banyak juga yang sudah saya dapat Pak ya dengan, melalui obrolan kita ini. Nggih. oke, terima kasih banyak Ibu. Nggih. Uh, Bu Ika salah tempat, Bu Ika salah tempat. Hah? Salah tempat kau ulun. Oke, selamat Ya datang Bu Ika. Allah. Iya. Tinggi, terima kasih banyak Ibu Nggih. Rahmi. Nggih. Semoga di lain waktu kita dapat berbincang-bincang lagi Bu, dapat Nggih. melakukan coaching ini lagi. Ya. Mungkin akhir kata dari Ulun, Nggih. mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, nggih. Ulun ucapkan terima kasih. Ya. Oke, Ulun tutup. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Kita refleksi lagi. Refleksi nggih. Refleksi, apa sudah berjalan dengan baik? Percakapan
ulun rasa sudah baik ya Pak. Ada nyambung aja kita tuh, nah nyambung aja nggak terlalu melenceng jauh gitu, sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaannya juga sudah cukup terbuka, jadi saya ada kesempatan untuk menjelaskan gitu Pak. Nggak cuma yang ya atau tidak gitu, pertanyaan sudah terbuka. Kemudian juga coach itu juga bisa jadi pendengar yang baik, jadi tidak menghakimi gitu Pak ya, bisa mendengarkan dari sisi saya itu seperti apa gitu Pak, itu menurut saya. Nggih. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin tadi di awal-awal kayak ada sedikit bingung ya Pak ya. Kita arahnya tuh kemana gitu ya Pak. Nggih. Jadi agak bingung mungkin menentukan pertanyaan apa gitu ya Pak. Yang ulun rasa kayak itu Bang, kayak pian masih bingung gitu nah Pak. Bingung. Takut apa ulun kira, gitu. Nggih. Wah, ulun kira kan materi pian kayak semalam nih. Mantap Ibu. Luar biasa ya. Tapi kadang ada Bang nyerempetnya ya kalau Pak. Enggak jauh toh, nggih. Mungkin ada sedikit bingung tapi kemudian akhirnya bisa menyambung lagi gitu Pak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kesadaran penuh? Pastikan fokus ya Pak, fokus. Jadi kita ngobrol tuh fokus, nggak memikirkan yang lain, memikirkan apalah di luar pembicaraan kita ini. Jadi kita juga harus memahami tujuan coaching kita ini apa gitu. Jadi bisa tetap fokus. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin gimana ya Pak? Pertanyaannya mungkin ya Pak lebih gimana yuk? Jangan diulang-ulang gitu ya Pak ya? Oke. Nah, pertanyaannya mungkin bisa lebih terbuka. Kemudian apa tadilah? Sudah termasuk maksudnya terbuka juga Bang, maksudnya nggak yang jadi nggak cuma yang apa tadi Pak? Singkat-singkat gitulah. Ya, sudah termasuk pertanyaan yang terbuka. Jadi bisa dari ulun juga gitu nah mungkin menjelaskannya juga masih belibet ya Pak. Belibet gitu. Kemudian apalagi Pak terakhir dari Koci ya Pak? Iya. Dari Koci itu ulun rasa saat ngobrol tuh bisa santai gitu nah. Jadi kayak ulun gak ada merasa tertekan gitu nah. Gak ada merasa tertekan ya bisa santai. Mungkin ada sedikit bingung sedikit dari Pian tapi pas di tengah-tengah sedikit ya tapi habis itu sudah bisa nyambung lagi gitu nama. Jadi saya merasa juga ngobrolnya tuh kayak kita ngobrol biasa gitu nah Pak, ada yang terus merasa ini tuh direkam ini sebagai tugas itu nah Pak gitu Pak perasaan saya gitu. Iya. Oke. Terima kasih Ibu atas refleksinya. Semoga refleksi ini dapat memperbaiki diri kita masing-masing. Nggih Pak, sama-sama. Lebih baik. Nggih ya Pak. Belum kembalikan kepada Bapak Wahyudi. Nggih. Oke, kalau sudah boleh silakan kembali ke room utama. Terima kasih Pak. Oke Pak. Jadi keluar langsung Pak, keluar dari sini lah. Boleh, silakan. Oke. Saya matikan rekaman dulu. Ya.